Pembelajaran 1, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, kelas 5. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 ini adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di bawah ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Nah, sekarang bacalah teks berikut ini yang berjudul Sumber Energi Panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dari bacaan tersebut. 1. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Dan 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, coba kamu baca kembali bacaan tersebut dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? 2.
Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf pertama, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Itu adalah kata kuncinya. Nah, silahkan dicari paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Nah, perhatikan percakapan berikut antara Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Ayo mengamati. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikan tabel berikut ini, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada kegiatan hari ini. Contoh kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan, panci dan kompor. Alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor dan alat penanak nasi elektrik berasal dari listrik. Ayo mencoba. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Nah, lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut. 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. 4. Setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? 1, 2, 3. Yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dulu? 3. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia. Dan keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan tersebut? Diskusikan kesimpulan dengan teman sebangkumu. Selamat mencoba. Nah, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Pak Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.